Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ternyata potensi pemain naturalisasi jadi alasan utama John Herdman mau latih timnas Indonesia. Bukan soal gaji besar, tapi soal peluang membangun tim dengan sumber daya luas. Bukan karena uang gitu kan? Timnas Indonesia sebagai proyek yang unik. Meski ranking FIFA masih di luar 100 besar, Indonesia punya banyak pemain yang sudah bermain di luar negeri dengan kualitas mumpuni. Belum lagi, pintu pemain keturunan terbuka lebar dan tidak dibatasi hanya dari kompetisi lokal. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, inilah yang membuat Herdman tertarik. Dia bebas melihat potensi dari mana saja, termasuk naturalisasi, untuk memperkuat skuad dan bersaing di level internasional. Dengan kontrak jangka panjang dan agenda padat di 2026, Herdman datang bukan semata demi uang, tapi melihat potensi besar dari pemain diaspora timnas Indonesia. Ya jelas kita punya potensi itu terlalu bagus. Terlalu banyak pemain naturalisasi, pemain diaspora yang mungkin mau bergabung dengan kita, iya kan? Ini masih ada nama-nama seperti Tristan Goijer, ada Pascal Struijk yang kabarnya akan dinaturalisasi di eranya John Herdman ini. Tapi ya kita lihat saja nanti, semoga nama-nama yang digadang-gadang, yang rumornya akan dinaturalisasi itu segera dinaturalisasi. Karena untuk sekarang saja kita punya pemain naturalisasi, pemain keturunan itu sudah banyak, sangat-sangat banyak malah. Mulai dari pemain belakang ya kiper, mulai dari kiper, back sampai ke tengah depan itu kita lengkap. Jadi ya kita tidak kurang untuk pemain naturalisasi. Ya semoga tahun ini menjadi tahun kejayaannya timnas Indonesia dan kita bisa naik peringkat FIFA lewat si jersey kuning itu ya, yang selalu menyombongkan peringkat FIFA mereka. Market value JIZES mendekati 200 miliar Oke, 200 miliar pak. Lanskap sepak bola Indonesia mencapai titik tertinggi di penghujung tahun 2025. Kenaikan nilai pasar para pemain mencerminkan kualitas individu yang kini semakin diakui di liga-liga top Eropa. 200 lebih miliar, bayangkan, ini bukan kaleng-kaleng. Ini mau disamakan dengan back yang katanya main di La Liga, ini beda bos. Itu mah nol, itu ya, 0 rupiah tuh. JIZES resmi menjadi pemain termahal Indonesia saat ini. Back tengah berusia 25 tahun, Bukan lagi Mesilgers. Italia, Sassuolo, tersebut memiliki nilai pasar sebesar 173,82 miliar rupiah. Angka ini setara dengan 10 juta euro, yang menjadikannya pemain terdepan dalam skuad Garuda. Oh keren. Posisi berikutnya, Kevin Dix menempati urutan kedua dengan nilai 86,91 miliar rupiah. Posisi ketiga dihuni oleh Mace Hilgers dengan nilai 69,53 miliar rupiah. Disusul oleh Emil Audero sebesar 55,62 miliar rupiah. Bayangkan kita punya pemain ini, harga pasarnya gila tuh. Awalnya kan isi Mesilgers ini di urutan 1, sekarang El Capitano nih JIZES ini. Wow. Geser Mesilgers ini. Bahkan sekarang Mesilgers urutan ketiga. Coba deh kalian bandingkan dengan pemain-pemain di negara seberang deh, jiran kita itu. Berapa sih mereka itu harga pasarnya? Yang terbaru loh. Senilai 52,14 miliar rupiah. Total nilai pasar skuad timnas Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 519,28 miliar rupiah. Hampir 1 triliun, ya setengah triliun lah. 519,28 miliar rupiah. Itu total dari 11 orang ya. Akumulasi semuanya itu totalnya itu 519 miliar. Wow. Ini ya, kalau mau dilihat ini ya Malaysia mungkin baru 100 lebih miliar lah. Mau sombong jangan deh ya, jangan. Karena kita punya pemain-pemain ini harga pasarnya di Eropa tuh laku itu kan, beda dengan yang di sebelah katanya bermain di La Liga. Sekarang nol itu kan.
Tidak ada lagi itu angkanya di harga pasar mereka. Hilang, Bos. Barang timnas Indonesia, target John Hartman di FIFA Series akhirnya dibocorkan exco kebanggaan PSSI, yakni Arya Sinulinga. Nah, buat target pertama, dengan kontrak berdurasi 2+2, Pak John ditarget membangun skuad yang solid dan kompetitif sejak awal. Kedua, Indonesia sekarang kan lagi di rank 122 FIFA tuh. Jadi PSSI menargetkan John Hartman buat push rank dan memperbaiki ranking timnas bagus. tahun 2026 ini. Kemudian untuk lawan Jay Itzes dan kawan-kawan di FIFA Series Maret nanti, Arya membocorkan kalau tim yang akan datang ke Indonesia asal Eropa, berada di bawah rank 100 besar FIFA. Kira-kira sampai di akhir tahun ini timnas bisa tembus 100 besar FIFA nggak ya? Kalau untuk tahun ini sih, kalau lihat jadwal yang padat, saya rasa bisa lah kita masuk 100 besar gitu kan. Intinya hasilnya positif dalam hal kita menang atau imbang lah, jangan kalah. Kalau kita kalah pasti turun tuh peringkat FIFA-nya kita. Tapi setidaknya kita jangan bermimpi untuk 100 besar dulu lah. Setidaknya kita bisa melewati Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 3 negara di Asia Tenggara yang secara rank FIFA ada di atasnya kita. Ya kita harus kasih lewat 3 negara ini dulu teman-teman. Kalau sudah bisa, baru kita bisa bermimpi untuk naik ke 100 besar. Kalau kita lihat 100 besar itu kan keren ya. Kalau salah satu targetnya adalah push rank ke 100 besar, keren ya, artinya ada kemajuan lah untuk targetnya. Tidak seperti yang kemarin, tidak ada target, tidak ada apa-apa, datang dan kubur semua mimpinya kita. Akhirnya kita jadi bahan olok-olokannya Malaysia dan kawan-kawannya. Tapi sekarang sudah berbeda. John Hartman datang, harapan baru, dan ya kita lihat saja nanti seperti apa sih pelatih ini menukangi timnas Indonesia yang banyak polemiknya ini. Mampukah John Hartman juara Piala AFF? John Hartman punya rekam jejak mengangkat tim dalam waktu singkat, termasuk membawa Kanada tembus elit dunia. Dengan target utama Piala AFF 2026 dan kontrak jangka panjang, Indonesia jelas bukan proyek sementara. Mampukah Kalau untuk AFF mungkin bisa lah 95% itu Indonesia bisa juara. Kalau turnamen ini diundur sampai bulan Juli atau Agustus, karena di bulan-bulan pertengahan seperti itu liga-liga Eropa itu diliburkan, dan kemungkinan besar kalau AFF-nya di Juli atau Agustus itu pemain-pemain kita dari luar bisa join lah main di AFF. Tapi kita lihatlah apakah nanti AFF ini akan menjadi turnamen yang paling difavoritkan untuk dijuarai atau kita lebih fokusnya ke level Asia. Tapi kalau fokusnya adalah kita harus juara AFF, kemungkinan besar pemain-pemain dari luar pasti join. Nah kalau semua join, kita lihat dengan skuad yang ada sekarang, mungkin kita bisa juara lah. Lewat itu Malaysia, lewat itu Singapura, lewat itu Thailand. Kalau kita pakai pemain-pemain yang senior, pastilah juara itu dalam tangan itu dalam tangan, pasti juara itu. Jangan sampai sepak bola Indonesia ngalamin nasib kayak India. Sekarang sepak bola India lagi ada di fase paling gelap. Sampai-sampai City Football Group, pemilik Manchester City, milih cabut dan ninggalin pasar sepak bola India. Waduh. Alasannya bukan soal kualitas pemain, tapi karena sepak bola mereka lumpuh secara administrasi. Konflik berkepanjangan antara federasi, investor komersial, plus tekanan hukum dari Mahkamah Agung bikin ekosistem profesional mereka ambruk total. Liga berhenti, kompetisi kacau, dan efeknya langsung ke tim nasional. Kebayang nggak India yang dulu pernah nangkring di peringkat 98 FIFA dan liganya dianggap salah satu yang terbaik di Asia, sekarang jatuh ke ranking 142 dunia. Ranking liga mereka juga melorot jauh sampai posisi 25 Asia, bikin klub-klub India cuma bisa main di level paling bawah kompetisi AFC alias tier 3. Ini bukan cerita buat nakut-nakutin, tapi peringatan keras. Apa yang terjadi di India harus jadi cermin buat sepak bola kita. Yes, betul. Satu keputusan salah di level federasi bisa berdampak panjang dan menghancurkan. Ya, makanya itu federasi itu ya salah satu hal yang paling vital lah di dunia sepak bola. Contohnya kita PSSI, kita pernah punya masa kelam loh soal federasi, di mana kita pernah punya dualisme dan kita pernah dibekukan loh sama FIFA waktu itu kan, tahun 2010, 2011, 2012 lah, antara rentan waktu itulah, kalau salah boleh dikoreksi. Ya waktu itu kita punya federasi, ada dualisme di mana ada PSSI tandingan juga. Jadi ada 2 PSSI lah, versi Johar Arifin dan Lanyala Mataliti kalau tidak salah waktu itu. Jadi kita punya federasi waktu itu memang ya itu
lagi gelap-gelapnya lah. Nah sekarang semenjak dipegang sama Pak Erick Thohir, saya pikir ya kita punya federasi oke lah, walaupun ada 1-2 gunjang-ganjing, tapi overall semuanya baik-baik saja lah, oke lah. Kita punya liga ada kemajuan, timnas juga ada kemajuan. Cuma satu keputusan mereka yang menurut saya blunder fatal memang, memecat Sintayong. Ya tapi sudahlah, itu dilupakan, dan sekarang mereka bawa John Hartman untuk menggantikan Patrick Kluivert, dan ya semoga John Hartman bisa bawa perubahan yang drastis dan signifikan lah di sepak bolanya kita, khususnya tim nasional itu. Karena kita mau tim nasional kita itu ya ada di level yang berbeda lah, maksudnya kita tidak hanya sekedar lihat AFF lah. Kan itu mindset dari dulu tuh kan AFF dan AFF kan. Nah setelah Sintayong datang ya kita tidak jadikan AFF sebagai target lagi. Ya semoga ya apa yang dibuat sama Sintayong di waktu lampau itu ada keberlanjutan lah di eranya si John Hartman ini, artinya secara mindset berpikir ya jangan kembali ke era AFF lah. Walaupun ya kita belum pernah juara sih. Tapi kalau John Hartman mau supaya juara, boleh juga. Media Vietnam sindir kualitas timnas Indonesia. Mereka menilai Garuda tak punya alasan untuk tidak menurunkan skuad terbaik di Piala AFF nanti. Mengingat turnamen digelar saat libur musim panas, artinya pemain abroad seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Dean James seharusnya bisa tampil penuh membela Merah Putih. Mereka ini kenapa terlalu sok urus, pokoknya segala macam komen lah dengan timnas Indonesia. Mereka lupa. Jangan di AFF lah, di Piala Asia mereka kalah, ya kan. Apalagi di U23 juga mereka hancur dari Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia juga mereka hancur 2 kali kalah berturut-turut. Di Jakarta dengan di Hanoi mereka kalah. Itu saja pemain kita belum sebagus sekarang loh, belum selengkap sekarang. Dulu kipernya itu masih siapa? Hernando Ari ya kan. Belakangnya itu masih Jay Itzes, duet sama Jordi Amat kalau saya tidak salah waktu itu kan. Ada Nathan di kanan, bukan Nathan ya, di kiri, di kanan itu ada si Saint, bukan Saint tapi Sandy Walsh. Sekarang kita punya kiper, ada Emil Audero, ada Martin Pas, belakang ada Rido, ada Mes Hilgers, ada Kevin Dix, Justin Abner. Mau nantang selesai. Depan ada Ole Romania, habis lah kau. So nantangin, giliran kalah nanti ya itu kor-kornya besar sama kayak Malaysia nanti. Lu bayangin kok bisa ya seorang coach Justin, seorang pengamat sepak bola nih ya, membandingkan John Hartman ya, pelatih timnas Indonesia yang baru dengan pelatih-pelatih klub. Kata YBS yang gue tangkap di kontennya, jadi John Hartman ini yaitu pelatih tier 3, tier 4, dan dia tuh ngebandingin dengan tier 1-nya nih seperti Pep, terus Hansi Flick, terus pelatihnya Arsenal siapa ya, Mikel Arteta, terus apa lagi kata dia, Thomas Tuchel yang di Chelsea, yang menurut dia tier 1, dan tier 2-nya juga dia nggak masuk tuh, kayak Van Bronckhorst, John Heitinga. Pokoknya yang disebutin dalam kontennya itu seperti itu, dan gue nggak setujunya kenapa disamain pelatih klub dengan pelatih negara. Secara pendekatan dan melatihnya aja udah beda. Dia mau nyamain itu dengan Marcelo Lippi, Didier Deschamps, Vicente de Bosque di Spanyol. Karena menurut gua nih, PSSI melihat John Hartman ini karena progresinya di timnas Kanada, bukan di Toronto. Jadi menurut gua namanya pelatih klub sama pelatih negara itu beda. Kemungkinan juga bisa ada yang bisa di klub, bisa di negara, hybrid bisa. Contohnya kayak Marcelo Lippi, ya kan, di Italia pernah, di Juventus pernah, Didier Deschamps pernah di Marseille, pernah di Prancis, ada. Tetapi kalau menurut gua, kalau bisa apple to apple, jadinya seimbang. Yang pernah melatih negara dan pernah melatih klub. Jangan klub dicampurin sama orang yang pernah melatih negara lama. Yang penting di sini kita sebagai netizen, sebagai fans timnas, kita pintar-pintarlah dalam menyaring apa yang menjadi statement dari pandit-pandit di Indonesia ini. Jadi ya tidak semua harus kita iakan sama ratakan. Jadi kita filter lah apa yang menjadi statementnya mereka. Apa yang perlu diterima silakan diterima. Apa yang tidak perlu diterima ya dibuang saja gitu. Contohnya seperti statement dari Coach Justin ya soal membanding-bandingkan John Hartman dengan pelatih-pelatih klub. Saya pikir ya mungkin itu pendapatnya dia, pandangannya dia. Kembali lagi, dia bebas punya pandangan, tapi kita bebas juga untuk mengkritik balik. Ya kembali lagi bahwa PSSI tidak melihat John Hartman sebagai pelatih klub, betul. Tetapi apa yang menjadi prestasinya dia buat selama dia melatih timnas Kanada, mungkin bisa jadi
Yaitu salah satu indikator PSSI memilih John Herdman karena prestasinya dia di timnas Kanada. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga salah. Tapi kalau mau dilihat karena ini negara ketemu negara, maka ya pastinya PSSI melihat prestasi dia di Kanada. Dia ini salah satu pelatih atau mungkin satu-satunya pelatih yang membawa timnas putri dan timnas putranya itu ke Piala Dunia. Bayangkan bro. Jadi ya itu mungkin indikator yang membuat PSSI memilih John Herdman. Ya kita dukung lah, kali ini kita respect keputusan dari PSSI. Menurut saya ya ini salah satu mereka memang mendengar apa yang menjadi keluhan dari supporter timnas, bahwa kita tidak mau hanya karena pemain banyak dari Belanda ya pelatih juga dari Belanda, atau dia bagus sebagai pemain, sebagai pelatih tidak punya rekam jejak tiba-tiba jadi pelatih, iya kan? Nah kemauan kita selama ini akan apa? Ya intinya dia berprestasi, rekam jejaknya jelas. Nah sekarang sudah dikasih nih John Herdman, ya masih dikritik juga, ya terserah gitu kan. Dukunglah apa yang perlu kita dukung dan kritiklah apa yang perlu kita kritik. Menurut saya seperti itu sih. Ya maksudnya balance lah. Kalau kita mau kritik silakan mengkritik sewajarnya atau seperlunya. Kalau kita mau dukung ya silakan dukung total. Apa yang perlu dikritik nanti ya kita kritik kemudian. Kira-kira begitulah. Intinya sekarang kita dukung timnas sampai di mana timnas kita nanti itu ada di 100 besar. Ya itulah harapannya kita, bisa ada di Piala Dunia, itu juga harapan terbesarnya kita. Dan yang terdekat semoga kita bisa juara AFF. Keren, katakan amin teman-teman. Kita doakan semoga timnas kita semakin maju dan meninggalkan tetangga-tetangga kita di dasar jurang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.